Akhirnya dia agak lari ke atas, ke arah atas mau ke puncak atau plakat gitu lah. Dia agak lari, dia ngeliat jaket pakaiannya itu sama banget kayak Simba, tapi kok ada sosok putih di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain ustadz yang naik gunung nih. Dan itu tuh bener-bener kesel dan bikin ngamuk tuh ustadz, cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Oke, kita bakal langsung ke ceritanya aja. Karena memang lagi nggak ada trending topik. Yang kemarin trending itu cuman ya kejadian di Rinjani itu cuy. Dan oke lah, pokoknya buat kalian yang mau naik gunung tetap hati-hati, jangan coba foto di spot-spot yang berbahaya, hindari spot-spot yang berbahaya, dan pokoknya jangan bertingkah lah kalau di gunung, karena hari apa sih itu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Dan kita sebut aja cerita ini bermula dari yang namanya Alip. Alip ini sebenarnya seorang pendaki, dia juga punya tim, sering naik lah, maksudnya udah jadi rutinitas dia. Di saat dia ada waktu senggang dan sebagainya, dia pasti bakalan naik cuy. Cuman pada saat itu dia timnya ini nggak ada nih, dan dia memang mau naik dan nggak keluar ke orang juga. Tapi entah kenapa ada salah satu temennya itu yang datang. Bisa dibilang temennya ini lumayan cukup akrab, dan memang mereka ini tinggal satu kampung juga gitu kan. Si Alip ini si temennya ini tuh kayak, mau naik lu ya, gue ikut dong. Alip ini kan kayak, lu ngapain sih ikut? Sebenarnya Alip tuh nggak ada yang namanya untuk tidak memperbolehkan orang ikut ke pendakian dia gitu cuy. Tapi temannya ini, kita sebut aja namanya Siba. Siba ini bisa dikatakan orang yang sering kesurupan. Intinya peka terhadap demit. Dan selalu bikin ulah. Bikin ulah ini dalam artian suka kesurupan gitu kan. Dan kadang-kadang juga suka digangguin. Dan memang latar belakangnya ini banyak banget. Pokoknya Simba ini sering disukai sama yang namanya setan atau demit. Nah, si Alip ini kan tahu bahwa dia ini mau naik ke gunung. Sedangkan gunung itu lelembutan, demit, setan, pokoknya apa baik ada tuh di gunung gitu kan. Mau nolak tapi gimana, mau ngajak juga tapi gimana. Dan di sisi lain, selain si Mbak ini tipikal orang yang pekaan, abangnya atau kakak kandungnya dari si Mbak ini itu seorang ustadz. Tapi memang benar-benar ngewanti-wanti bahwa si Mbak ini nggak boleh diajak ke tempat-tempat yang angker, karena dia ini belum bisa ngendaliin atau masih jadi orang yang penakut gitu kan. Sebenarnya si Mbak juga lulusan pesantren cuy, anak santri lah gitu kan. Tapi ya mau gimana, ya namanya orang udah takut mah takut aja gitu kan. Dan karena memang si Mbak ini maksa, udah ayo. Sebetulnya si Alip ini pengen naik ke gunung yang bisa dikatakan 3000 mdpl-an lah. Tapi gara-gara nih bocah maksa gitu kan, sampai akhirnya ya udahlah, gua nggak bakalan naik gunung yang tinggi-tinggi. Ya udah nggak apa-apa, kalau lu mau ikut siapin aja, prepare aja alat-alatnya. Nih gua kasih tahu, dia bilang gitu kan. Kalau memang lu nggak punya alat-alatnya, lu bisa nyewa nih referensinya.
si Alip ini nggak ngasih tahu, nggak ngasih pinjem barangnya gitu cuy, biar dia usaha sendiri gitu kan, jangan yang namanya dikasih manja banget tuh kan. Ya udah tuh akhirnya si Ba ini nurut lah, dia tuh nyari lah yang namanya tempat outdoor gitu kan. Dan si Alip ini dia tuh mikir, gue bakalan naik ke gunung mana ya. Aduh, ngajak gunung 3.000-an buat orang yang baru kasihan gitu kan. Bukan karena nggak mau ngajak, tapi terlalu beresiko lah, karena si Alip juga bisa dikatakan pengetahuan dan pengalamannya masih kurang lah. Apalagi dia mau naik itu kan sendiri, ditambah cuman si Mbak doang gitu kan. Jadi dia agak kurang percaya diri lah, takut kenapa-napa dia nggak bisa nge-backup dan sebagainya gitu kan. Dia tuh browsing dulu atau nanya ke beberapa temennya, ada referensi nggak, sampai akhirnya dapatlah sebuah referensi yang nggak lain itu adalah Gunung Sangar yang ada di Bandung. Udahlah kesini aja, tingginya juga cuma 1.900 gitu kan, dan estimasi perjalanan dari rumahnya juga sekitaran 2 atau 3 jam, lumayan cukup dekat gitu kan. Ya udah deh sini aja. Dan di situ pun dia nunggu tuh kan, sampai akhirnya ketika malam si Ba ini datang lah, nih gue udah dapet nih kayak gini nih. Oh ya udah sip, cukup lah, dia bilang gitu kan. Ya udah gue ajarin packing, tapi ingat naik gunung itu capek. Udah tenang aja, tapi lu diizinin gak nih sama abang lu, dia bilang gitu kan. Ya jangan bilang-bilang. Alipin udah geleng-geleng kepala aja kan. Aduh, mana kagak boleh bilang lagi. Terus gimana ya? Ya udah deh. Tapi gua nggak mau ikut campur, gua nggak mau kebawa-bawa kalau misalkan abang lu atau keluarga lu ngomel-ngomel. Iya, gua nggak bakalan bawa-bawa lu. Pokoknya gua nggak bakalan yang namanya lu diomelin sama abang gua, dia bilang gitu kan. Ya udah deal ya, deal. Akhirnya mereka beres-beres dan kita singkat aja nih cuy, sampai akhirnya mereka berangkat nih cuy. Udah keesokan harinya mereka berangkat gitu kan. Mereka berangkat. Pada saat itu belum ada yang namanya base camp, jadi kayak cuman batas izin keluarga aja gitu kan. Dia sampai kita anggap udah jadi base camp gitu kan, sampai ke base camp dia minta izin. Dan kondisi pada saat itu pun mereka sampai sekitar jam 7 atau jam 8 pagian gitu kan. Dan mereka juga nggak terlalu ambil pusing, dan estimasi pendakiannya juga nggak terlalu lama gitu kan. Si Alip juga udah bisa ngitung ya selama-lamanya atau setelat-telatnya mungkin 5 jam gitu kan. Dan mereka juga nggak akan ketemu malam. Akhirnya mereka mulai perjalanan lah pada saat itu. Mereka terus jalan setelah izin ini gitu kan. Di awal-awal itu masih ngelewatin yang namanya perkebunan, dan sampai akhirnya mereka ketemu yang namanya hutan pinus. Di hutan pinus ini si Ba ini masih belum ngeluh cuy. Mereka tuh ngobrol biasa gitu kan. Si Alip juga nanya gimana fisik lu, atau capek enggak dan sebagainya. Tapi si Ba ini bilang masih aman kok, tenang aja, kalau memang gue capek gue akan bilang, kalau memang ngeluh pun gue akan bilang, dia bilang gitu kan. Karena gue sebelumnya pun udah browsing kalau di gunung itu nggak boleh yang namanya egois, dan nggak boleh yang namanya sok kuat gitu. Kalau nggak kuat ya bilang nggak kuat gitu kan. Ya bagus dah kalau lu ngerti gitu. Nah ketika mereka lagi ngobrol di hutan pinus ini, si Ba ini bilang, itu warga kali ya, dia bilang gitu kan. Oh iya, namanya juga masih di samping-samping gini. Oh ya udahlah, jalan terus. Dan si Ba ini terus memperhatikan si orang tersebut. Nah yang dilihat sama si Ba adalah sosok perempuan yang cantik, yang bisa dikatakan bener-bener wah gadis desa banget lah pada saat itu. Pakaiannya pun enggak yang pakai kebaya, enggak, normal aja, normal kayak gadis biasa gitu kan. Di situ pun si Ba ini terus merhatiin sampai akhirnya dia kesandung. Aduh gitu kan. Jarak si Alip sama si Ba ini memang nggak terlalu jauh cuy, paling ya 1 meter lah gitu kan. Dan itu kan ketika jatuh itu nyundul si Alip gitu kan. Aduh apaan sih lu, kenapa? Ini nih gue kesandung akar. Lagian lu kenapa meleng aja deh, bukannya fokus jalan gitu kan. Aduh gue kepincut nih. Maksud lu apaan? Gue kepincut sama itu cewek, cakep banget, lihat no senyumnya. Udah gitu kayak seolah tuh dia memang lagi ngeliatin gue aja. Si Alip ngerasa heran dong pada saat itu, dia tuh langsung nengok. Cewek mana sih, orang kagak ada cewek. Itu loh di sebelah pohon. Alip merhatiin lagi kan, kagak ada. Di situ Alip langsung kayak aduh ini udah mulai lagi. Ini kan masih siang, masih tengah hari kan, bisa-bisanya tuh bocah ya. Ya udahlah bodo amat. Ya udah yuk jalan lagi yuk. Udah lu nggak usah mikir aneh-aneh, itu bukan cewek. Gue tahu yang lu lihat itu bukan benar manusia.
Pokoknya lu nggak boleh yang namanya aneh-aneh dan bertingkah. Hah? Orang beneran cewek? Udah, ayo jalan. Di situ pun akhirnya jalan lagi lah. Dan ketika nyuruh jalan lagi, Alif ini nyuruh tukar posisi. Dimana si Ba ini di depan, si Alif ini di belakang gitu kan. Udah tukar posisi lah mereka, lanjut lagi jalan. Dan si Ba ini masih nengok ke kiri gitu kan, masih nengok ke arah si perempuan tersebut. Yang dimana si Alif itu sebenarnya nggak lihat gitu kan. Alif ini langsung negor, udah apa jangan diliatin terus. Udah yuk jalan. Jalan tuh kan, iya maaf, jalan tuh. Dan si Alif ini sempat merhatiin kayak gak ada apa-apa. Wah udah gak beres gitu kan. Dan singkatnya mereka ketemulah sebuah pos. Pada saat itu memang belum ada pos ya, kita sebut aja itu pos 1 gitu kan. Pos 1 mereka istirahat di situ. Di situ ada saung apa ya, saung warga yang biasa ngambil getah pinus cuy. Jadi mereka istirahat, terus nyemil juga, nggak ada obrolan. Alif juga nggak mau ngebahas tentang kejadian sebelumnya gitu kan. Nah ketika lagi mereka asik istirahat, si Ba ini kayak pipis lah gitu kan. Gue mau kencing gimana ya? Kencing di belakang pohon nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Udah sono pipis lah dia. Nah pipis itu kan nggak lama lah, paling berapa menit gitu kan. Tapi ketika jarak pipisnya ini nggak jauh dari saung tersebut, si Alif ini ngedengar seolah bahwa si Ba ini sedang ngobrol. Dan memang suara si Ba ini nggak asing gitu kan. Kayak ini orang ngobrol sama siapa anjir, sama warga ya. Kirain tuh beneran sama warga gitu kan. Jadi nggak yang terlalu dipeduliin lah, biarin aja. Tapi kok makin kesini ngobrolnya itu kayak sambil ketawa-ketawa gitu. Kayak seolah wah seneng nih bocah gitu kan. Ngobrol sama siapa sih, penasaran gua. Dicek lah sama si Alif ini, dicek. Si Alif ini kayak astagfirullahaladzim, itu bocah ngobrol sendiri cuy, nggak ada di situ orang satu pun. Sampai akhirnya ditegur lah, wih Ba, dia bilang gitu kan. Lu apaan sih, lu ngobrol sama siapa? Gue ngobrol sama cewek yang tadi gue bilang ini ceweknya. Wah kok nggak ada? Si Ba itu sempat ngerasa heran karena si cewek tersebut itu beneran nggak ada cuy. Ini nggak ada. Wah kemana ya? Neng gitu kan. Wah lu gak beres lu. Udah deh balik ke saung. Baliklah mereka ke saung. Ketika balik ke saung ini, Mbak, sorry banget nih ya, kita memang temenan, kita satu kampung. Tapi kalau dengan kondisi lu seperti ini, gua gak mau nerusin pendakian lagi. Karena gue tahu banget, lu ngomong atau lu ketemu sebelumnya pun lu ngeliat cewek, itu bukan beneran cewek. Itu tuh bukan cewek, itu demit anjir, itu setan. Masa lu bisa ngeliat gue gak bisa ngeliat? Toh ada warga yang lewat pun gue bisa ngeliat kan. Kalau memang ada warga gue akan bilang iya. Dan gue gak mungkin ngebohong atau bercanda. Karena gue tahu lu tuh orang yang agak beda. Tapi gak ada tapi-tapian. Yaudah yuk pulang lagi. Ya udah deh gini aja, gue janji gue nggak bakal ngobrol sama tuh cewek lagi. Dan pokoknya gue akan nurut sama lu. Dan kalau memang gue masih bandel dan gue bertingkah, ya udah kita turun aja. Oke deal. Akhirnya setelah debat itu mereka melanjutkan perjalanan lagi tuh cuy. Singkat cerita, mereka sampailah di pos 2. Mereka sampai di pos 2 ini mereka langsung isi air. Ya udah tuh isi air dulu yuk di sini karena ini mata air terakhir, dia bilang. Ya udah diisi air kan, diisi air. Dan di situ pun si Alif ini jadi gantian kan mereka ngasih air. Jadi si Ba ini bener-bener nggak dimanjain lah. Yang namanya pendakian ya kayak gini lah, lu bawa barang sendiri, bawa berat sendiri. Dan gue juga nggak terlalu kuat untuk bawa atau nanggung beban lu gitu kan. Sedangkan si Ba juga tidak mempermasalahkan itu. Jadi intinya kayak dia belajar jadi orang yang mandiri lah gitu kan. Sampai akhirnya ngisi air. Dan udah ngisi air nih si Ba, pergi kan, dia duduk lagi. Dan yang gantian itu ngisi airnya si Alif. Ngisi air dan si Alif ini ngerasa penasaran dan kayak pengen nengok aja gitu kan. Nah ketika nengok ini si Ba ini itu kayak ngomong tapi kayak bisik-bisik gitu cuy. Soalnya kayak gua si Alifnya ini gak mau denger gitu kan. Jadi kayak, Ba, oi, apaan? Lu ngomong sama siapa? Enggak, gue gak ngomong, orang gue lagi nyanyi sendiri aja. Beneran lu ya? Iya, orang gue lagi nyanyi kok. Ntar kalau gue nyanyi sendiri lu disangkanya aneh-aneh. Tadi sangkanya gue nyanyiin buat orang. Kagak kok, tenang aja. Dan di situ pun akhirnya ya sudahlah.
Mungkin dia beneran nyanyi pada saat itu kan. Akhirnya setelah selesai ngisi air, mereka istirahat di pos 2 juga. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Dan singkat cerita, mereka sampailah di puncak nih cuy, atau di area camp. Karena memang Gunung Sanggar ini puncak sama area campnya itu memang iya deketan gitu kan. Sampai mereka langsung ngedirin tenda. Dan ketika sampai juga itu masih siang lah, ke kondisi sekitaran jam 3-an lah mungkin pada saat itu. Nah ketika sampai ini ya seperti halnya para pendaki gitu kan, beres-beres, bikin tenda, terus masak, terus ngopi. Karena memang ketika di puncak ini nggak ada yang namanya vegetasi atau nggak ada pohon, jadi lumayan cukup panas kan. Dan di situ pun, udah yuk di luar aja lah, kalau di dalam tenda ngap juga. Ya udah di luar tuh, udah lu ngirisin ini, ya nurut aja tuh si Batu kan. Nurut, cek lagi motong-motongin dan motong-motongin sayuran gitu kan buat masak mereka. Si Ba ini bilang, gue mau pipis dulu dah. Ya udah sono pipis, tapi jangan deket-deket, nanti bawa ke tenda. Ya udah iya, tapi jangan jauh-jauh juga. Iya bawel, dia bilang gitu kayak. Pipis lah dia ini, pipis. Memang areanya itu kan, area camp ini kan terbuka gitu kan. Kalau pipis sembarangan pun takutnya ada pendaki lain yang naik atau gimana gitu, nggak enak aja. Jadi dia nyari tempat yang agak sedikit tersembunyi. Buat kalian yang tahu Gunung Sanggar, sebenarnya Gunung Sanggar ini area campnya nggak terlalu luas. Jadi jarak berapa meter kiri kanan itu sebenarnya udah jurang atau tebingan gitulah, yang bisa dibilang curam banget gitu. Dia pipis itu ke tebingan yang sebelah kiri gitu kan, pipis. Dan ketika pipis itu kayak ditungguin nih, bocah kemana, dipanggil kan, Ba, lu kemana Ba, dia bilang gitu kan. Si Alif itu kayak, mana nih bocah, pipis apa pipis nih, jangan-jangan dia ke mata air lagi ke bawah. Udah bodo amat dah. Dia terus aja tuh motong-motongin. Dan dia juga si Alif ini nggak yang langsung masak cuy, karena durasinya kan masih lama gitu kan. Ini bocah kemana lagi, yaudah gue selesaiin dulu motong-motong. Dan itu memang hampir setengah jam lebih lah, itu bocah pipisnya nggak kelar-kelar. Akhirnya mau disamperin nih sama si Alif ini gitu kan, dicari. Dan ketika udah mau dicari, mau ke arah semak-semak gitu kan, tiba-tiba si Ba ini nongol. Apaan sih lu, mau kemana, lu mau pipis juga ya? Lu lama banget. Maaf, tadi gue foto-foto, tadi gue ngeliat indah aja gitu kan. Terbawa suasana, jadinya menikmati deh. Maaf ya, udah kelar belum? Udah. Lu mau kemana? Ya mau pipis lah. Pipis lah dia gitu kan. Gantian nih, si Ba ini cabut, sedangkan si Alif pipis gitu kan. Pipis lagi asik-asik pipis. Udah selesai nih, udah nyeletingin. Dia nengok dong, langsung balik gitu kan. Tapi pas ketika kayak selewat gini, dia kayak ngelihat sosok perempuan. Kok gue kayak ngelihat seorang ya, cewek gitu kan. Dia nengok. Dan ketika nengok, itu di balik pohon kecil, mungkin ada sebesar tangan gue ini, itu ada sosok yang benar-benar nyeremin. Jadi sebelahnya itu kayak tulang doang cuy. Emang mukanya itu kayak tulang, tapi tulangnya itu ada campur daging di tipis-tipis dan diuruk rupa dan benar-benar nyeremin gitu kan. Senyum. Kenapa bisa dibilang cewek? Karena rambutnya panjang. Senyum, dan ketika ngelewatin pohon itu kayak si Alif ini kayak, astagfirullahaladzim, si cewek itu masih ada. Dan ketika ngelewatin si pohon yang segede gini cuy, mukanya kelihatan semua kan. Akhirnya mukanya kelihatan semua. Sebelah itu bagus, sebelah itu hancur. Astagfirullahaladzim. Wah, jangan-jangan si Ba itu ketemu dia. Dan ketika dicek lagi, itu perempuan atau itu sosok yang nyeremin itu nggak ada. Udah nggak beres nih kayaknya. Nggak bisa yang namanya nerusin pendakian ini. Gimana ya? Gue kagak tahu dah. Akhirnya balik lagi tuh Alif sambil mikir, sambil jalan. Dan ketika dia lagi mikir ini kan, dia tuh nggak sadar bahwa tenda dia tuh kelewatan. Si Ba ini sampai nagor, woi kemana lu? Lamun aja. Oh iya, tenda gue kelewatan pada saat itu kan. Balik lagi lah. Lu ngelamunin apa? Enggak apa-apa. Di situ pun si Alif bilang, lu bener kan, udah nggak yang namanya nemuin tuh cewek. Kagak anjir, ngapain juga? Serius lu, jujur lu. Iya, enggak. Kenapa sih lu? Enggak apa-apa. Kalau misalkan kita turun gimana nih?
Ya elah, kita kan baru sampai puncak, lagian juga udah nanggung, ini juga udah mulai memasuki sore kan. Masa iya kita turun sih? Di situ pun Alip coba bikin sebuah perjanjian ke si Ba ini. Nanti malam kalau lo mau pipis, lo wajib gua anterin dan lo wajib bilang. Yaelah, kenapa sih? Lagian juga kan lo tahu sendiri, gua agak penakut banget. Pipis doang mah gampang kali. Tapi gua nggak mau tahu. Pokoknya kalau lo mau pipis, lo mau keluar, lo mau kemana pun, lo mau nongkrong, lo wajib bilang sama gua. Ah elah, ribet banget sih. Ya udah deh, gimana enaknya lu aja, gue mah ngikut aja. Akhirnya mereka lanjut lagi masak-masak, dan singkat cerita mereka masak terus ketemu maghrib, ketemu isya. Mereka normal-normal aja cuy, nggak ada yang namanya gangguan apapun gitu kan. Mereka ngobrol panjang lebar, tapi ketika ngobrol di luar tenda nih, kondisi udah malam hari, si Ba ini selalu nengok ke satu arah atau sering ngelirik ke satu arah. Di situ pun Alip itu kayak ngerasa curiga kan. Bahkan Alip pun ikut nengok ke arah yang memang selalu ditengokin sama si Ba ini gitu kan. Lu ngeliat apaan sih? Kagak ngeliat apa-apaan. Ya lagi namanya di luar ya, ngeliat pemandangan gini lah. Bohong lu, pasti lu ngeliat sesuatu. Kagak, astagfirullahaladzim, kata si Ba itu kan. Coba lu lihat aja kemana gua tadi mata ngelirik. Dilihat sama siapa lagi? Ya memang gak ada apa-apa pada saat itu, dan nggak ada hawa-hawa merinding juga, nggak kayak sebelumnya ketika di siang hari ketemu sama sosok demit itu gitu kan. Iya nggak ada. Mana ya? Ya sudahlah, bodo amat. Dan situ mereka ngobrol panjang lebar sampai sekitaran jam 10-an. Mereka mutusin buat istirahat lah. Dan yang mutusin buat istirahat itu si Ba duluan kan. Yuk tidur. Di situ Alip nanya, lu nggak mau pipis? Kagak, gua nggak mau pipis. Bener nih, kalau mau pipis ayo pipis dulu, biar nanti malam gua agak pipis. Beneran kagak? Ya udah ayo tidur. Si Ba ini tidurlah masuk ke dalam gitu kan. Sedangkan si Alip masih di luar aja. Dia masih mikirin nih bocah beneran emang mau tidur apa sengaja nih. Jadi Alip ini punya prasangka buruk terhadap si Ba ini cuy. Akhirnya dia kayak ya udahlah biarin si Ba ini tidur. Dan memang ditungguin nih sekitaran setengah atau 1 jaman ditungguin. Dan Ba ini kan memang kadang-kadang ngorok, kadang-kadang enggak. Dan kalau orang tidur kan sebenarnya ketahuan gitu kan. Dan setelah ditungguin lama, wah kayaknya pules juga. Ada suara-suara orang nada tidur gitu kan. Wah, kayaknya pules juga nih bocah. Beneran tidur kali ya. Ya udahlah, gue juga tidur. Udah jam 11 juga gitu kan. Udah malam juga. Masuklah ke dalam tenda. Ketika masuk ke dalam tenda, di situ pun kayak diem aja ngelamun. Singkat ceritanya, karena memang udah ngantuk juga, akhirnya tidur tuh. Tidur kan, nggak tahu apapun. Dan ketika si Alip ini kebangun dia mau pipis, itu kayak langsung gitu kan. Dan ketika nyenggol ke sebelah kan kayak kok nggak ada. Dia langsung nengok dong. Ba langsung buka sliding. Ba lu di mana, Ba? Ba lu di mana? Di situ pun nggak ada si Ba itu cuy. Alip ini panik dong. Dia hampir ngeliat ke dalam tenda lagi, memang gak ada itu bocah gitu kan. Wah panik, langsung ambil headlamp dan dia nyari, Ba lu di mana, Ba? Ba lu di mana gitu kan. Langsung dicari sekeliling, itu nggak ada cuy, nggak ada. Akhirnya dia agak lari ke atas, ke arah atas mau ke puncak atau plakat gitu lah. Dia agak lari, dia ngeliat jaket pakaiannya itu sama banget kayak si Ba, tapi kok ada sosok putih di sampingnya gitu kan, disenterin. Tapi si Alip ini nggak ngomong sepatah kata pun, cuma nyenterin doang. Sedangkan itu sosok yang berbaju putih nengok. Dan ketika nengok, ternyata itu adalah demit atau setan yang ketika sore hari dilihat sama si Alip. Sosoknya ini nyeringai senyum. Dan yang paling parah, sosok ini tuh kayak ngebangunin, atau yang awalnya duduk, ngebangunin si Ba ini gitu kan, dan ngajak jalan cuy. Nah ketika ngajak jalan ini Alip panik dong. Karena memang rutenya buat kalian yang udah kesangar itu bener-bener kanan kiri itu jurang cuy. Nggak ada namanya jalur enak lah, bener-bener kiri itu jurang semua. Wah di situ langsung dikejar. Nah ketika dikejar ini si Alip ini seolah bahwa dia tuh nggak bisa ngejar. Dan si Kunti ini atau si sosok setan ini kepalanya kan, kalau orang nengok kan begini ya,
itu kayak muter 180 derajat dan ngebalik ke arah Alip ini. Alip agak sedikit ketakutan dan jiper kan. Waduh, bener-bener nggak beres kan. Tahu gitu, beneran dah gue ajak turun nih bocah. Tapi dia tuh bener-bener punya rasa tanggung jawab. Bodoh amat dah, kagak peduli itu Kunti. Pokoknya kalau emang macem-macem gue injek. Dan si Kunti itu memasang kayak yang namanya nyeremin cuy. Tatapannya itu bener-bener kayak marah. Semakin Alip mendekat, itu tatapannya itu makin kesal. Dan ada sebuah suara. Mau kemana kamu? Jangan ikut campur urusanku. Pergi dari tempat ini. Temanmu sudah jadi milikku. Wah, dari situ dong si Alip ini makin kesel dan makin murka juga sama itu Demit. Dia tuh lari sekencang-kencangnya, tapi cuy, dia tuh seolah kayak dihalang-halangi. Dan ketika lari buat ngejar si bayi ini, dia tuh kakinya kayak ada yang nyeliding, jatuh gitu kan, anjir. Dan ketika jatuh itu, dia tuh juga kayak mau jatuh ke bagian tembingan sebelah kanan. Tapi untungnya enggak yang namanya jatuh gitu kan. Dan ketika jatuh, itu sosok Kunti malah ketawa cuy, bener-bener ketawa cekikikan. Dan yang dilihat ketika si Alip ini jatuh, si bayi ini seolah kayak jalan terus dan ngarahnya itu benar-benar ke jurang yang mana belengannya itu bukan miring begini tapi begini cuy. Benar-benar kayak kalau jatuh ke bawah udah kelar tuh cuy. Wah, di situ karena memang dia mau nolongin temennya kan, buru-buru lah dikejar sekuat tenaga. Dan sampai akhirnya entah dapat kekuatan dari mana, karena memang mungkin belum waktunya kali ya si bayi ini untuk meninggal di gunung tersebut. Itu benar-benar buru ketolong dan ketarik bajunya kayak, woi sadar lu. Dan si sosok Kunti itu sebenarnya masih ada di samping. Dan bahkan kayak mereka itu main tarik-tarikan. Si Kunti itu benar-benar mukanya tuh benar-benar kesel. Tapi cuy, Alip ini juga bukan manusia sembarangan. Bukan tipikal orang yang penakut. Dan dia juga paham dengan yang namanya perdemitan. Ya sedikit tidaknya dia bisa lah gitu kan baca ayat kursi. Dan dia juga jebolan pesantren gitu kan. Pergi lo dari sini. Dan sosok Kunti itu langsung tiba-tiba pergi, terbang gitu aja gitu kan. Tapi sosok Kunti itu kayak nyeringai, seolah dia tuh pergi pun dia udah dapetin sesuatu gitu kan. Dan ketika si bayi ini ditarik, dia tuh langsung jatuh pingsan kan. Akhirnya si bayi ini langsung digendong lah dan dibawa ke dalam tenda. Dan ketika pingsan ini juga si Alip ini benar-benar nyadarin dan dia nggak habis pikir dengan temennya ini. Lu kenapa sih? Udah gue bilangin kan. Lu kenapa tiba-tiba? Astagfirullahaladzim. Dan di situ pun ya udahlah, pokoknya gue harus jagain satu malam ini. Dan ketika pagi kita harus benar-benar turun. Dan di situ pun ketika ngejagain nih, Alip ini cuma merhatiin aja, nggak ada gelagat aneh. Dan denyut jantung napasnya juga masih normal tuh pada saat itu. Tapi cuy, si bayi ini tiba-tiba teriak dan bangun kayak manggil-manggil, Neng tungguin, Neng tungguin gitu kan, kayak ngigo gitu. Dan akhirnya si Alip ini langsung masuk ke dalam tenda dan, woi sadar, Neng mana gitu kan. Di situ tuh langsung dicengkram di bajunya, woi sadar lu, Neng, sampai digampar, plok gitu kan. Apa-apaan sih lu gampar gua? Lu lihat lu lagi dari mana? Neng kan udah gue bilang lu ya bener-bener bandel banget. Akhirnya di situ pun kayak ada yang namanya si bayi ini juga ngerasa kesal. Tapi di sisi lain dia juga nggak berani yang namanya ngelawan ke si Alip. Dan di situ pun kayak udah gue tidur lagi. Wah itu kayak temen nggak tahu diri gimana sih gitu kan, tidur lah dia. Walaupun si bayi ini tidur, tapi Alip ini gak mau tidur. Bodoh amat gue tungguin. Dan seolah ketika ngeliatin si bayi tidur juga kayak tidurnya tuh gelisah. Karena dia nggak yang nyenyak atau sengaja nungguin si Alip ini untuk tidur cuy. Dia kayak gelisah dan si Alip ini cuman ngomong, lu kalau sampai bangun dan nemuin itu Demit lagi, urusannya sama gua. Kalau bila perlu lu gue tonjok atau kita berantem di sini dah. Lu naik gunung sama gua, lu minta tolong sama gua, dan kalau lu nggak nurut sama gua, nggak apa-apa,
Yuk kita turun dulu, lu pulang ke rumah dulu. Setelah itu lu lanjutin pendakian lu atau lu balik lagi ke gunung ini. Tapi kalau lu ikut sama gua, lu harus ikutin aturan gua. Gak peduli siapa keluarga lu. Di situ pun si Ba mungkin ngedengar kali ya, dan dia pun kayak ya udahlah, nggak terlalu nembalin, nggak yang nimpalin omongan dari si Alif ini. Akhirnya tidur, dan sampai pagi si Alif itu benar-benar di luar. Dan sampai akhirnya ketika pagi juga itu masakan udah disiapin sama si Alif. Udah yuk makan-makan. Nggak ada obrolan yang namanya bercanda-bercanda pada saat itu. Udah makan-makan. Pokoknya setelah makan kita langsung turun. Dan si Ba juga nggak yang nggak yang mendebat, dan dia setuju aja pada saat itu. Akhirnya makan, dan singkat cerita setelah makan mereka beres-beres packing, dan mereka meneruskan perjalanan pulang tuh cuy, atau turun ke bawah. Dan di sepanjang perjalanan turun ini itu nggak ada kejadian aneh-aneh. Bahkan ketika sampai base camp pun itu normal aja. Sampai akhirnya mereka sampai rumah lah. Dan dari situ pun Alif ngerasa tenang dan aman. Oh, kirain udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada gangguan nih gitu kan. Alhamdulillah lah. Dan ternyata cuy, Alif ini mendapat sebuah berita yang dimana si Ba ini sakit. Dan sakitnya mungkin karena kecapean naik gunung. Udahlah bodo amat. 3 hari tuh ngedengar berita itu gitu kan. Sampai akhirnya 1 minggu ngedengar lagi bahwa si Ba ini masih sakit. Penasaran dan kepo dong. Si Alif ini cobalah nengokin ke kosannya atau ke kontrakannya. Ditengokin. Dan ketika ditengokin, kok ada yang aneh. Jadi kayak kena penyakit tipes. Jadi benar-benar ya lemas dan sebagainya gitu kan. Mungkin sakit karena tipes kali ya, apa gimana gitu kan. Mbak, itu kan si Alif ini udah nyampe ke kontrakannya gitu kan. Yuk ke dokter yuk. Udah nggak usah, nggak apa-apa kok. Gua masih aman-aman aja. Oh, udah mendingan ke puskesmas, periksa aja ke klinik gitu kan. Daripada lu kayak gini, guanya juga yang puyeng. Ini kan gara-gara setelah pendakian nggak ada kok, nggak ada masalah. Kita habis naik gitu kan, emang badan gua kecapean aja. Lagi juga wajar lah. Tuh juga kan lu bilang namanya naik gunung itu capek, jadi wajar kalau kayak gini. Wah nggak bisa nih, udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya 2 hari lagi memang nggak membaik, baru kita yang namanya ke dokter gitu kan. Ya udah tuh ditungguin sampai 2 hari, dan si Alif pun nengokin lagi. Dan ternyata sekarang ada yang berbeda, di mana si Ba ini nggak banyak omong, pikirannya kosong, bola matanya atau lingkaran matanya itu semuanya itu. Ada sebuah keanehan dari si Ba ini. Cerita ini akan gue lanjut di part 2-nya lagi. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.